Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal kendaraan ya, baik mobil ataupun motor. Jadi kali ini anjurannya adalah tetap pertahankan kendaraan lama selama kendaraannya nggak penyakitan ya. Selama kendaraan lamanya oke gitu ya. Karena nggak sedikit orang yang ya jadi mengeluh ketika punya kendaraan baru. Tentu ini kecuali untuk mereka yang butuh kendaraan baru terus ya, demi untuk mempertahankan martabat, demi untuk mempertahankan posisi gitu ya. Jadi kalau klien bawa mobil lama dianggap gak ono regane ya mau bagaimana lagi ya. Kalau untuk soal tetangga dan lain-lain ya mana lah, itu tergantung selera juga. Tapi untuk mereka-mereka yang inginnya adalah lebih awet, lebih apa jenenge, lebih nyaman, lebih lebih irit biasanya butuh kendaraan anyar itu lebih gak rusakan ya, lebih gak rusak, motornya bisa reliable, bisa dijaga tahan lama dan seterusnya gitu. Sering ya orang itu mengambil keputusan itu kadang gak masuk akal, karena misalnya ya kendaraan lama itu mungkin ada masalah gitu ya, yang misal kalau ganti total gitu biayanya, kalau motor 1 juta, kalau mobil anggap aja 10 juta. Kadang kemudian berpikir wes beli motor baru saja gitu. Motor baru atau mobil baru yang harganya bisa 30 kali lipat dari itu. Mobil baru 300 juta, motor baru 30 juta, bisa saja terjadi. Tentu ada pengecualian juga ya. Pengecualian di mana ketika part motor tersebut diganti total, ternyata masih mengalami hal yang sama. Ya seringkali orang itu yang sering kelupaan itu soal cairannya. Jadi misalnya radiatornya rembes terus ya, bermasalah terus, diperbaiki balik lagi, diperbaiki bocor lagi gitu ya. Sudah diganti total tetap aja bocor lagi gitu misalnya, karena ternyata sumber masalahnya adalah dari cairannya. Nggak kepikir bahwa misalnya kalau ganti radiator total full, mulai dari pompanya, radiatornya, seal-sealnya, selang-selangnya, masih aja mengalami masalah yang sama, karena ternyata saat setelah ganti baru tetap pakai coolant, pakai merek cairan radiator yang sama dengan yang dipakai sebelumnya. Akhirnya mengalami masalah yang sama lagi. Kalau mesin sih biasanya mesin baru ya yang mengalami seperti itu. Kan mesin baru lebih panas, lebih tinggi efisiensinya, panasnya luar biasa. Jadi kalau ada minus sedikit dari sistem pendinginan sing kena jadi sistem pendinginannya mungkin no problem, tapi ya yang kena sistem pendinginannya itu olinya itu yang jadi nggak kuat. Oli yang sama jadi lebih cepat rusak. Sementara itu waktu penggantian olinya pakai
yang sama dengan yang sebelumnya. Motor sebelumnya pakai 2000, mobil sebelumnya pakai 10.000. Diterapkan di motor baru, diterapkan di mobil baru. Yang terjadi adalah ya rusak lah akhirnya. Banyak yang padahal motor sebelumnya, mobil sebelumnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu kilometer, gak ono masalah, gak butuh ganti macam-macam. Tapi kemudian di motor baru mengalami pampir oli, olinya cepat habis, mengalami fuel dilution, olinya jadi cepat encer, cepat hitam. Karena oli diporsir, iya jadinya cepat rusak. Kendaraan sebelumnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh kilometer gak ada masalah. Kendaraan baru belum 10.000 kilometer wis njaluk turun mesin. Ada yang juga minta dibersihkan dari lumpur. Padahal ya seringkali alasan-alasan untuk ganti kendaraan itu bisa ya dibenahi. Mungkin soal kenyamanan, kendaraan lama wis gak enak, gak disebut biasanya gak enak ya kok. Tapi biasanya gak enaknya itu kalau mobil ya limbung, jadi nggak stabil, jadi goyang-goyang terus, nggak pernah tetap gitu, nggak pernah kayak diem gitu. Jadi kalau berkendara bikin pusing, yang penumpang belakang jadi mual. Di motor juga sama. Motor kalau sudah lama itu stangnya kocak kan, lewat jalan kasar sedikit berantakan, ban depan itu ban depan, stang depan itu getarannya luar biasa karena perubahan permukaan jalan, gelodakan. Gak enak memang, berisik memang. Kalau mobil juga masalah di stabilizer. Stabilizer sendiri yang sebenarnya merupakan kontroversi. Stabilizer itu sebenarnya hanya dibutuhkan untuk mereka yang butuh sangat super ngebut sekali. Masalahnya stabilizer itu terlalu banyak bagian yang diongkek-ongkek, akhirnya ya bikin part-part itu jadi kendur, jadi bunyi. Bagian yang paling berisik ya biasanya stabilizer. Entah apakah di Indonesia ada yang spesialis tuning stabilizer atau enggak ya. Rasanya sih enggak, karena ya jarang sekali ono tulisannya stabilizer lebih ringan, lebih soft gitu. Sing ono stabilizer sport, stabilizer balapan gitu ya. Karena memang ya orang nggak ngerti stabilizer itu efeknya ke kenyamanan bagaimana. Sing dipikiri cuma lebih sporty, lebih cocok untuk zigzag gitu. Sehingga dipikir efeknya ke kenyamanan. Tapi ya wes, bukan itu ya yang harus diperbaiki ya. Kalau kendaraan lama itu nggak nyaman, stabilizer itu paling sumbernya cuma bunyi kok. Jadi kiak kotak gitu. Yang terutama adalah dari sisi suspensinya, terutama dari sisi dampernya, shock breakernya, bagian sing ono oli ini. Nggak ada oli bocor nggak berarti suspensi kendaraan itu masih oke. Ini berlaku untuk motor, mobil, kode aja. Kalau setang sepeda motor lewat jalan kayak gini, gelodak-gelodak, gelodakan, gak stabil. Itu sing masalah adalah karena stabilizer, karena shock breaker. Karena oli yang di dalamnya shock breaker nggak bekerja dengan baik. Entah karena kurang, entah karena sudah rusak olinya, entah karena valve-nya sudah rusak, dan seterusnya. Tindakan yang benar gimana? Ya diservis kan,
biayanya antara 50.000 sampai 500.000 tergantung dari hoki ya. Karena biasanya yang memperbaiki itu ngecasnya melebihi dari seharusnya, karena nggak tahu, padahal itu harusnya sesuatu yang rutin dilakukan. Kalau mobil boleh gak ono istilah ono. Oh iya, kalau motor yang belakang juga penting ya. Cuma kalau belakang itu biasanya bukan di servis tapi diganti, karena biasanya shock breaker belakang itu memang dirancang untuk tidak diservis. Kalau mobil ya memang harus diganti juga. Sering ya dengerin cerita mobil lama itu nggak enak, goyang, bikin pusing, bikin mual, dipakai nggak enak. Padahal sumbernya cuma dari sisi shock breaker. Kalau belakang shock breaker bisa langsung ganti, kalau depan ya harus sama pernya. Untuk suspensi, kalau untuk mobil yang orisinil biasanya masih oke ya. Kalau untuk motor belum tentu oke. Kebanyakan buruk. Kalau untuk mobil bisa pilih tipe di atasnya kalau ingin lebih nyaman. Bisa dapat lebih empuk, lebih enak bandingannya. Kalau untuk motor beli tipe atasnya podo aja, karena tipe atasnya podo-podo kacau nih, karena ya wis maklum buatan Jepang yang dilokalkan kan kualitas super buruk ya. Jadi kalau problemnya gak enak ganti suspensi. Anehnya harga suspensi mobil dan motor itu deket-deket ya. Total seluruh suspensi mobil rasanya nggak lebih dari 10 kalau di sini. Ada lempat, barangnya gede-gede. Sementara itu kalau di motor, suspensi belakangnya sing ono tabungnya piro regane sing di sini. Orang sing CCP itu mungkin ya, kalau nggak salah. Gila sekali. Harganya mahal, kualitas amit-amit. Sayang sekali lah, buatan Jepang itu bukan buatan yang bagus sekarang. Soal kenyamanan ini juga anehnya ya, orang itu padahal tukang jok itu banyak, harga juga nggak seberapa dibanding dengan beli baru motor atau mobil. Mana ya rabu ya, karena biasanya yang mahal di tempat jok itu adalah dari busanya ya, dari pelapisnya, dari kulitnya itu. Misal ingin cek atas tambah busa gitu, rasanya nggak akan mahal ya. Kalau untuk sepeda motor paling ya 50.000, untuk mobil paling ya 1 juta. Tapi anehnya ya banyak sih ngeragem. Biasanya kalau sudah ke tukang jok itu biasanya wis neko-neko, wah sekalian lah ganti apa covernya, ganti iki. Begitu tahu harganya naik jadi misalnya 150.000, 200.000, atau kalau di mobil jadi 5 juta, mundur rasido. Padahal aslinya ada dana 50.000, ada dana 1 juta gitu. Karena dia itu geragas ya, karena dia apa jenenge, ingin yang lebih, minta yang tinggi, tahu harganya 5 juta, mundur ras itu. Karena wis isin ya, wis batal ae ngono, isin malu. Terus akhirnya milih beli mobil baru, beli motor baru, hanya gara-gara malu, gara-gara berlebihan gitu ya. Sekarang yang berikutnya adalah masalah irit.
Masalah akhir ini nih, ya sayangnya ya sedikit sekali ya, ono apa enggak gitu ya, bengkel yang spesialis untuk irit. Jadi orang seringnya datang ke bengkel yang biasanya ngebut setel banter. Kalau setel irit ya karena orangnya spesialis mengencangkan, kalau untuk mengiritkan biasanya caranya separuh-separuh. Oh, kayak model ini jadi irit, tapi untuk menyalakan mesin jadi sulit. Oh, kayak ini jadi irit, tapi terus ya sangat-sangat merusak performa RPM tinggi atau bagaimana. Apalagi kemudian ngerti ini tarian yo. Oh, kayak rollernya lebih enak. Oh, knalpotnya di racing kan lebih enak. Headernya diganti plong besar enak. Yang pemiliknya yo, ya sayangnya seringkali gampang dibodohi. Kok sekarang jadi boros ya? Lah iya jadi boros karena sekarang lebih seneng gaspol gitu ya. Padahal yoga. Padahal borosnya ya karena memang setelannya itu nggak raih boros. Tapi banyak orang nggak sadar. Setelah boros, harga bahan bakar naik, panik. Niat beli kendaraan baru. Dan ya parahnya kendaraan baru juga diperlakukan hal yang sama. Jadi boros juga. Dan ya siklusnya berkelanjutan. Terus beli kendaraan baru karena yang lama itu diboroskan oleh dirinya sendiri. Padahal yang namanya kendaraan itu kalau perawatannya bener ya, cara memeliharanya bener, yang namanya boros itu nggak terjadi. Kendaraan bakal tetap iritnya. Kalau boros dari awal ya tetap borosnya. Kalau sampai makin lama makin boros itu artinya ada yang salah pada cara perawatannya. Biasanya yang salah ya oli percaya saja sama omongannya sales, sama omongannya mekanik sing ngomong oh gak apa-apa gak oli iki, tapi kemudian yang terjadi adalah suara mesin kasar, rasa kasak yang itu merupakan ciri dari kehausan. Asak-asak kemudian makin parah menyebabkan dinding silindernya aus, menyebabkan ring pistonnya aus, terus kena fuel dilution. Dibiarkan terus karena ya fuel dilution olinya cepat rusak, kerusakan makin parah lagi, hausnya makin banyak, kena pumper oli makin parah sampai berasap. Setelah berasap habis itu ya wes kena macam-macam, biasanya terus merambat kemana-mana. Kalau untuk mobil harganya bisa sangat mahal ya, sampai separuhnya harga mobilnya, kadang mungkin separuh dari harga mobil bekas maksudnya ya. Kalau untuk motor ya kadang juga nggak murah, ono sing habis 3 juta mungkin, padahal 4 juta sudah bisa beli motor bekas. Balik lagi lah ya ke soal memperbuat lebih irit itu. Lebih irit itu ya sebenarnya kita harus tahu pabrikan itu mendesain kendaraan bagaimana. Pabrikan itu mendesain kendaraan tidak untuk RPM rendah, tidak untuk kecepatan rendah. Pabrikan itu ngejar spek di atas kertas, maksimum HP. Artinya apa? Artinya pabrikan akan berusaha mendapatkan angka maksimal dari kondisi mesin agar bisa speknya angkanya besar. Karena yang jadi salah satu ukuran harga kendaraan itu adalah horsepower.
Jadi kalau kendaraan horsepowernya rendah bakal dihina, direndahkan, ya dielek-elek no ya. Dan karena pendidikan masyarakat kita itu kurang ya, sangat awam, maka ya dianggap wah horsepower itu adalah penentu. Padahal pada saat dia injak gaspol itu belum tentu horsepowernya itu dapatnya apa kalau sudah RPM tinggi. Nah karena kendaraan itu difokuskan untuk RPM tinggi ya jadinya boros lah, apalagi karena salah perawatan makin boros lagi. Padahal ya bisa loh kendaraan lama itu dibuat irit. Intinya ya jangan fokus ke RPM tinggi, tapi fokus ke RPM rendah. Kalau cara genahnya sih ya ganti noken as. Noken as ganti, bukaan liftnya diganti. Tapi ya itu kadang butuh merubah macam-macam juga. Jadi yang paling gampang, paling murah bagi ekonomi ya ganti saluran nih, ganti lubang yang menuju filter udaranya. Banyak kendaraan ada box filternya. Box filter itu bisa jadi semacam buffer, bisa jadi semacam apa ya? Kalau di gitar itu kayak kita kasih hambatan, kasih apa kayak di sebelumnya filter tersebut, aliran udara dikurangi. Lebih baik juga kalau bisa dibuat lebih panjang, dan ya lumayan lah ya efeknya ya. Untuk mobil bisa 25%, untuk motor ya ada yang bisa dapat segitu juga, tergantung dari ukuran yang dipakai. Ya ada model-model lain juga, termasuk dari sisi olinya ya. Pakai aditif yang bikin kilometer mileage bisa lebih baik, bisa terlihat di indikator, bisa pakai tambah-tambahan lain, tapi minim ya dari fokusnya, dari saluran udaranya. Yang namanya kecepatan rendah itu nggak butuh udara yang terlalu plong, karena udara diplongkan malah jadi boros, seperti ya yang mereka dapat ketika ganti header, ganti knalpot racing. Yang di motor juga ono sing salurannya ke filter itu ganti lubang besar banget, akhirnya apa? Gak iso melayu motor, gak iso melayu mobil. Cuma di RPM paling tinggi tok terasa top sip gitu ya, tapi di lain-lain itu lah yes, karo mobil 2 kelas di bawahnya itu kalah. Ini sini yang jalan. Jadi ya sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misalnya beli kendaraan baru itu untuk lebih irit, untuk lebih nyaman. Karena ya kenyamanan sebenarnya bisa kita dapatkan dengan sepersekian harga dari kendaraan baru. Ini termasuk juga kendaraan listrik. Ya mungkin kendaraan listrik murah, ono subsidi, murah, bensinnya nggak perlu tuku, murah, nggak perlu beli oli, murah, nggak perlu servis. Tapi kan ya itu karena pemiliknya nggak ngerti. Bayar servis biayanya luar biasa besar. Gak sadar kayak ditipu. Ganti oli mikir regane tok, gak ndelok kualitas oline sing ya padahal harga 100.000 berapa gitu, tapi kualitasnya amit-amit. Kalau ngerti ya nggak akan habis banyak untuk perawatan kendaraan. Soal irit tadi sudah disebut, bisa lebih irit.
Nanti hasil akhir bisa aja walau nggak ada hitungan biaya baterai, pakai kendaraan bensin lebih murah. Ya penyebabnya sih karena spare part kendaraan listrik masih mahal. Yang bilang, oh bateraiku awet macam-macam, ternyata sudah modif. Ditanya biaya modif, gak ngomong. Ya pasti tahu lah biaya modif kendaraan listrik entah wiro 2 juta kalau kendaraan bensin, woi untuk akeh. Tapi kalau kendaraan listrik dia gak ada apa-apaan nih. Ya sudahlah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.